Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa dengan saya, Mas Andi. Pada video kali ini, saya akan mengulas tentang weton berharga yang mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga dan mujur rezekinya. Kang Mas lan Mbak Yu, sebelumnya, dimanapun Kang Mas lan Mbak Yu berada, semoga tetap diberikan kelancaran, rezeki, dan diberikan keselamatan, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Kang Mas lan Mbak Yu, langsung saja kita masuk ke ulasannya. Weton berharga untuk pasangan rumah tangga dan mujur rezekinya. Hampir semua Kang Mas lan Mbak Yu mengharapkan itu terjadi. Namun sebelumnya, mohon Kang Mas lan Mbak Yu jangan buru-buru men-skip atau nge-next video ini. Simak baik-baik agar tidak salah menafsirkan. Kehidupan dalam berumah tangga Kang Mas lan Mbak Yu rata-rata menginginkan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang bahagia, sejahtera, stabil, dan bisa mewujudkan inovasi kolaborasi, menumbuhkan rasa kehangatan, cinta, dan kasih dalam berumah tangga. Nah, berikut ini Kang Mas lan Mbak Yu, saya ingin mengulas ada weton yang berharga untuk laki-laki dan perempuan, di mana weton-weton ini memiliki untuk hubungan berkeluarga dengan harmonis dan mewujudkan impian, kesejahteraan, serta mendatangkan rezeki. Perlu diketahui Kang Mas lan Mbak Yu, jika hubungan rumah tangga harmonis, tercipta kebahagiaan, maka tidak luput rezeki pun mujur dan mengalir deras untuk keluarga tersebut. Baik, kita langsung saja masuk ke ulasan yang pertama, weton yang berharga untuk laki-laki. Untuk Kang Mas, weton ini adalah Senin Pon. Untuk Kang Mas yang weton lahirnya Senin Pon, sebagai seorang suami, akan memberikan kestabilan dan konsisten dalam mengarungi rumah tangga. Bagi Kang Mas lan Mbak Yu yang belum berumah tangga, silahkan bisa simak dan mencari weton untuk suami Senin Pon. Kenapa bisa dibilang konsisten dan stabil? Karena Senin Pon ini orangnya ulet. Senin Pon untuk Kang Mas biasanya lebih mencari pekerjaan atau mencari rezeki dengan konsisten, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah goyah, ataupun berpikiran yang aneh-aneh. Karena Senin Pon sendiri bersifat tidak mudah percaya, maka tak jarang jika Senin Pon menjadi seorang suami bisa mengayomi keluarganya, bisa menstabilkan, konsisten, menciptakan keluarga yang harmonis. Nah, karena keharmonisan rumah tangga, maka akan mujur dan lancar rezekinya. Baik, Kang Mas lan Mbak Yu, untuk weton yang kedua, ada weton Rabu Kliwon. Rabu Kliwon dikenal untuk sosok sebagai seorang suami. Rabu Kliwon ini cenderung mempunyai jiwa yang spiritual tinggi dan harmonis tentunya. Maka jika Rabu Kliwon ini menjadi seorang suami,
rasa tanggung jawab kepada istri dan keluarganya sangatlah tinggi. Buat Kang Mas, pemilik weton Rabu Kliwon, memang suka batuk. Yang dimaksud suka batuk ini bukan penyakit batuk ya, tapi tidak sadar kita itu kadang kayak tersedak. Contoh aja misalnya, gitu loh. Itu contoh. Itu jadi batuk-batuk tipis yang sering dikeluarkan oleh weton Rabu Kliwon. Rabu Kliwon ini tipikal orang setia. Untuk suami ya. Ini untuk laki-laki. Tipikal setia dan terkesan pendiam. Karena menurut Rabu Kliwon ini tidak banyak bicara kalau yang tidak penting. Dan Rabu Kliwon untuk Kang Mas biasanya bicara sama orang, tidak semua orang bicaranya sama. Yang dimaksud berarti yang merasa cocok nanti dia akan melontarkan apa yang dia ketahui. Tetapi jika yang kurang cocok, maka bicaranya pun akan terbatas. Begitu ya Kang Mas lan Mbak Yu. 2 weton untuk pasangan suami. Nah, ada nggak untuk istri? Ada. Sebentar. Kalau untuk istri memang nggak condong ya, nggak begitu berpengaruh karena rata-rata biasanya itu kan dalam keluarga yang berpengaruh itu laki-laki. Namun dalam hal ini saya sedikit memaparkan untuk istri pun ada. Mari kembali disimak baik-baik, jangan buru-buru di next videonya. Kang Mas lan Mbak Yu, untuk weton seorang istri, yang pertama adalah weton Minggu Pon. Minggu Pon dengan jumlah neptu 12. Minggu 5 Pon 7. 12 ya. Memang dari beberapa orang Jawa ada yang mengatakan bahwa Minggu Pon ini tidak cukup sekali berumah tangga. Tetapi di sini saya ingin memaparkan bahwa untuk istri yang weton lahirnya itu Minggu Pon, sebenarnya tipikalnya itu setia. Tapi kok bisa berumah tangga lebih dari 1 kali? Biasanya karena kesetiaan itu sering disalahgunakan oleh pasangannya. Gitu ya. Jadi Minggu Pon ini sebenarnya rasa cintanya besar dan mempunyai kestabilan dalam berumah tangga. Suatu contoh Kang Mas lan Mbak Yu, buat Mbak Yu yang weton lahirnya itu Minggu Pon, biasanya itu sering membuat inovasi untuk menciptakan keluarga yang harmonis kepada anak, terutama kepada suami. Nah, Minggu Pon ini juga bisa dikategorikan weton yang tidak mudah percaya. Namun sebagai seorang istri, dia lebih cenderung percaya kepada suami. Di mana rasa setianya? Karena sudah percaya sama suami, lah Minggu Pon ini tidak mendengarkan ucapan orang lain. Entah itu dari teman, dari saudara, ataupun dari orang-orang yang di dekatnya. Misalnya dikasih tahu nih Mbak Yu yang pemilik Minggu Pon ya, itu loh suamimu di sana sama wanita misalnya, atau mungkin yang belum berumah tangga. Hei, itu pacarmu di sana boncengan bareng sama cewek cantik loh gitu. Itu Minggu Pon tidak mudah percaya ke situ karena sudah mempercayakan kepada pasangannya. Lah dari rasa percayanya kepada pasangannya itu yang membuat Minggu Pon untuk weton istri yang berharga dan bisa mujur rezekinya. Dengan rasa percaya diri yang bisa membuat bahagia kepada suaminya, akhirnya Minggu Pon ini bisa memunculkan kelancaran dan mujur rezekinya di keluarganya itu tadi. Gitu Kang Mas Mbak Yu. Baik, kita lanjut untuk yang kedua. Masih weton untuk istri ya. Weton yang berharga untuk istri yang kedua ada
Jumat Kliwon. Wuh, Jumat Kliwon ini keramat, mesti gitu. Nah, di sini saya sedikit memaparkan kenapa weton Jumat Kliwon untuk istri ini justru malah berharga. Karena pemilik weton Mbak Yu ya, untuk istri Jumat Kliwon memang keramat. Ucapannya ini bisa menjadi nyata dan fatal. Maka buat suami yang punya istri Jumat Kliwon, jangan coba-coba untuk menyakitinya. Karena Jumat Kliwon sendiri itu tidak ada rasa untuk menyakiti pasangannya. Ini berbicara yang wanita ya, yang perempuan untuk istri. Nah, rata-rata dari Jumat Kliwon ini jiwa spiritualnya itu tinggi dan tumbuh, dalam artian menciptakan suasana di rumah tangga itu lebih condong ke spiritual. Bukan berarti hal di luar spiritual tidak mau, bukan. Maksudnya lebih condongnya ke spiritual. Nah, Jumat Kliwon sendiri Kang Mas lan Mbak Yu, kalau sudah memiliki rasa cinta, rasa suka sama orang tersebut, maka apapun akan diberikannya. Ini maaf, buat Kang Mas lan Mbak Yu, pemilik Jumat Kliwon, Mbak Yu ya terutama, yang belum punya pasangan, itu kalau bisa ditahan. Karena biasanya itu Jumat Kliwon kalau sudah suka, sudah cinta sama orang, lawan jenis terutama, itu apapun diberikan. Jangankan materi, jangankan lahir, batin diberikan. Itulah kenapa untuk wanita yang weton lahirnya Jumat Kliwon sering keramat lebih-lebih jika perempuan ini weton Jumat Kliwon yang sudah punya suami, yang sudah kawin, itu ucapannya akan menjadi keramat dan sangat hebat, terbukti nyata. Jadi untuk weton ini mohon bisa menahan diri ya Mbak Yu, karena jika tidak bisa menahan diri akan tidak baik nanti imbasnya. Dan karena itu rasa cinta spiritual yang tinggi yang dimiliki oleh wanita pemilik weton Jumat Kliwon, maka doanya, doa dari wanita ini untuk suami dan keluarganya sering terkabul. Baik, itu tadi saya sudah memaparkan weton untuk perempuan 2 yang berharga untuk pasangan dan 2 juga untuk laki-laki. Nah, di sini saya akan memaparkan lagi untuk weton laki-laki. Masih ada 2 untuk weton laki-laki yang berharga dan bisa menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga serta mujur rezekinya. Yang ketiga, Kang Mas, simak baik-baik ini untuk Kang Mas yang sudah punya pasangan maupun belum. Mari simak baik-baik. Yang ketiga, ada weton Jumat Wage. Jumat Wage untuk Kang Mas yang memiliki weton ini biasanya suka kolaborasi. Yang dimaksud kolaborasi ini, jadi dalam hal berumah tangga atau dengan pasangannya tidak monoton. Jadi misalnya itu menumbuhkan kolaborasi tidak monoton itu dalam artian tidak hanya itu-itu saja. Lah, Jumat Wage ini dengan jumlah neptunya 10, Jumat 6 dan Wage 4, ternyata Jumat Wage termasuk dalam weton yang akan mendapatkan anugerah sebelum tahun 2024. Jadi yang perlu kita kaji lagi di sini bukan mendahului
kehendak Tuhan, Kang Mas lan Mbak Yu. Sering saya simpulkan, sering saya sampaikan bahwasanya weton dianggap ramalan, silahkan. Di sini saya hanya memaparkan dan saya menganggap bahwa weton itu sebuah peringatan di mana kita dalam menjalani kehidupan pasti ada aturan-aturannya. Kita sama-sama umat beragama, sama-sama manusia yang beragama ya Kang Mas lan Mbak Yu, mesti ada aturannya. Lah di situ saya menganggapnya weton sebagai peringatan di mana di saat usia kita mencapai di usia sekian kita harus prihatin, di saat usia sekian kita harus waspada. Walaupun semua itu bisa terwujud karena kehendak Tuhan, setidaknya kita antisipasi. Begitu Kang Mas lan Mbak Yu. Dan Jumat Wage Kang Mas lan Mbak Yu, untuk Kang Mas yang memiliki weton Jumat Wage, berbahagialah karena dengan sifat ambisi walaupun nggak begitu besar, Jumat Wage Kang Mas bisa menciptakan keluarga yang harmonis, yang jelas rezekinya mujur karena keharmonisan rumah tangga adalah yang utama. Begitu Kang Mas lan Mbak Yu. Dan untuk weton yang berikutnya, saya akan menyebutkan satu lagi untuk weton berharga pasangan untuk suami. Yang berikutnya ada weton Minggu Legi. Nah, pemilik weton Minggu Legi Kang Mas, ini untuk Kang Mas ya, mari simak. Minggu Legi ini terkenal dengan orang yang rasa cintanya besar, tetapi secara kepribadian weton Minggu Legi ini tidak menunjukkan rasa cintanya. Kalau di rumah tangga, Minggu Legi selalu menciptakan inovasi, jadi tidak monoton ya, tidak hanya itu-itu aja. Karena rasa cintanya kepada keluarga, dia sering menciptakan hal-hal yang baru. Dan yang perlu diketahui oleh Kang Mas, pemilik weton Minggu Legi, biasanya Minggu Legi ini dijadikan contoh. Jadi semacam kayak icon. Apa yang dipakai oleh weton Minggu Legi untuk Kang Mas ya, tadi saya sampaikan. Misalnya contoh aja style, gaya seperti ini misalnya, ini contoh ya, seperti ini. Itu secara tidak langsung ada yang menirukan. Atau mungkin dengan gaya yang lain, mungkin memakai aksesoris yang lain, atau mungkin dengan ucapan yang lain. Itu biasanya ucapannya juga di copy paste. Jadi dicontoh di sini, diterapkan di situ gitu. Biasanya seperti itu Kang Mas lan Mbak Yu. Nah, Minggu Legi ini dengan dasar cinta yang besar dan legi itu menciptakan kesejahteraan, di mana pemilik weton Minggu Legi ini bisa menciptakan cinta dalam rumah tangga dengan pasangannya dan memberikan kesejahteraan. Karena Minggu Legi tergolong weton yang bisa atau yang mudah dalam mencari rezeki. Kenapa seperti itu? Yang perlu diketahui untuk Kang Mas lan Mbak Yu, Minggu Legi ini Kang Mas lan Mbak Yu, dalam pikirannya tercipta rasa optimis yang tinggi. Jadi yang penting dalam dirinya pemilik Minggu Legi, bismillahnya itu, niatnya itu berusaha, pasti ada jalan gitu. Maka tak jarang kalau pemilik weton Rebo Legi itu suka berinovasi ya, tadi saya sampaikan, dan tidak mau hanya diam saja. Walaupun pergerakannya itu, dari pergerakan tersebut hasilnya tidak begitu hebat dibandingkan weton-weton yang lain, tetapi jarang-jarang pemilik weton Minggu Legi untuk suami rezekinya itu mampet. Itu jarang-jarang. Dan yang membuat banyak iri dari weton-weton lain atau orang lain itu dengan Minggu Legi hampir tidak habis mendapatkan rezeki. Karena tadi optimis, niatnya dalam hati berusaha, dijalankan, dikerjakan,
dengan kemampuan yang dimiliki, dengan hati yang lapang. Jadi di situ yang perlu kita contoh dari watak Minggu Legi. Orangnya ini untuk Kang Mas Minggu Legi biasanya banyak disukai, tapi juga tidak sedikit yang mencibir. Kalau bahasa sekarangnya mencibir gitu ya. Jadi karena setiap kali memegang apa, berhasil dengan baik, mengerjakan ini, hasilnya pun banyak, nggak begitu banyak tapi berkah barokah. Itu yang dimiliki Minggu Legi. Akhirnya menjadikan untuk orang-orang di sekitarnya yang tidak suka ya, kalau yang suka mah malah seneng, yang tidak suka ini justru malah mencibir, atau bahasa lainnya apalah, nyinyir gitu ya. Jadi yang perlu dicontoh itu tadi. Nah, untuk Kang Mas tadi saya udah sebutkan 4 weton ya, 4 weton tadi. Semoga pemilik dari 4 weton tersebut bisa membuktikan apa yang saya paparkan dan bisa menyayangi untuk pasangan, untuk keluarga yang sudah berumah tangga, karena dari situ mujurnya rezeki, lancarnya rezeki karena Kang Mas memiliki pasangan dan menyayangi pasangan tersebut dengan ikhlas dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka rezekinya pun akan mujur dan berkah. Baik, sudah saya sebutkan 4 weton untuk Kang Mas yang menjadi pasangan ya. Biar adil, biar seimbang, saya juga akan menyebutkan lagi untuk istri ya, untuk pasangan wanita, perempuan. Karena tadi saya sudah sebutkan 2, dan ini saya juga akan menggenapi biar 4, sama-sama 4. Baik, Kang Mas lan Mbak Yu, sebelumnya saya mau menyampaikan, jika wetonnya Kang Mas lan Mbak Yu tidak disebut di sini bukan berarti buruk ya. Baik, yang berikutnya untuk weton perempuan. Yang ketiga ya. Nah, yang ketiga ini ada weton Senin Legi. Ini untuk perempuan, untuk Mbak Yu ya. Nah, Senin Legi ini Kang Mas dan Mbak Yu perlu diperhatikan dan perlu disimak baik-baik, karena Senin Legi ini adalah tempatnya fitnah. Bukan berarti suka fitnah, bukan. Maksudnya ada hal yang dilakukan oleh weton Senin Legi. Ini untuk perempuan ya. Untuk perempuan yang dilakukan oleh Senin Legi itu kalau di mata orang yang tidak kenal atau hanya sekedar tahu, atau mungkin misal contoh hidup di perumahan atau mungkin hidup di kontrakan, yang tidak tahu menahu tentang Senin Legi, biasanya itu dari tetangga-tetangganya pikirannya mesti negatif. Kenapa? Tadi saya sampaikan Senin Legi ini tempatnya fitnah. Berbuat baik saja itu masih dicari kesalahannya, apalagi membuat kesalahan, habis kelar gitu Kang Mas Mbak Yu. Bukan berarti jelek, bukan. Justru untuk Kang Mas yang mencari istri dengan weton Senin Legi ini, berbahagialah. Kenapa? Karena weton Senin Legi ini pandai dan punya kesejahteraan. Istri, seorang istri yang Senin Legi biasanya itu pandai menyimpan harta, mengolah kehidupan dalam rumah tangga, dan mensejahterakan pasangan serta anak-anaknya. Itu Senin Legi. Tadi untuk minusnya seperti tadi ya, tempatnya fitnah, benar. Maka untuk Kang Mas yang memiliki pasangan Senin Legi harus siap membentengi. Membentengi ya. Apa? Mager ya, dipagerin tuh. Yang dimaksud dipagerin itu apa? Harus kuat. Harus kuat kalau misal ada tetangga yang bilang, ada teman yang bilang, itu loh, pacarmu di sana itu ngeladenin cowok lain misalnya. Padahal kan ketemu di jalan, ternyata teman sekolahnya,
ternyata tetangganya, ternyata mantan dari mantannya misalnya aja. Tapi karena tempatnya fitnah tadi saya sampaikan, Kang Mas yang mempunyai pasangan untuk Senin Legi harus siap membentengi. Harus siap. Jangan terus tiba-tiba sampai di rumah, kamu itu di sana, kamu tersenyum sama laki-laki lain. Kamu digodain sama dia, kamu mau. Jangan, Kang Mas. Itu contoh ya, Kang Mas ya. Jadi mohon untuk Kang Mas yang memiliki pasangan wanita, perempuan, Senin Legi harus satu, sabar. Karena Senin Legi juga itu hampir sama memiliki gengsi yang tinggi. Baik, itu untuk weton seorang istri atau pasangan perempuan Senin Legi ya. Dan untuk berikutnya saya sebutin yang terakhir, tetap disimak baik-baik untuk weton perempuan pasangan adalah weton Rabu Wage. Rabu Wage, Kang Mas lan Mbak Yu. Bagi perempuan yang memiliki weton Rabu Wage ini, suka kolaborasi dan menciptakan kerukunan. Perempuan dengan weton Rabu Wage rata-rata jarang untuk berantem. Tidak suka meladeni. Biasanya sifat ambisinya Rabu Wage yang dimilikinya itu bisa menciptakan kerukunan dan kolaborasi dalam rumah tangga ataupun dengan pasangannya. Kang Mas dan Mbak Yu, perempuan dengan Rabu Wage ini jika usianya masuk di usia 30-an tahun, Rabu Wage ya, 30-an tahun, jangan heran jika pemilik weton ini rezekinya sangat mujur, banyak dan besar. Kenapa demikian? Karena Rabu Wage ini jumlah neptunya 11, Rabu 7, Wage 4. Nah, dalam primbon Jawa, dalam kitab primbon itu jumlah 11 neptunya. Di usia 30-an tahun itu hebat-hebatnya rezeki yang didapat oleh Rabu Wage. Lah kalau Rabu Wage ini ternyata perempuan dan tidak bekerja, misal, bisa mendatangkan rezeki. Bagaimana caranya? Mendoakan pasangannya, mendoakan suaminya dan anak-anaknya. Maka dari situ rezeki pun akan mengalir. Dan suami akan berwibawa karena istri. Tapi sebelum masuk ke usia 30-an tahun, Rabu Wage memang bisa dikata terseok-seok. Sebelum masuk ke 30 tahun ya. Jadi untuk wanita, Rabu Wage dan Senin Legi hampir sama. Sebelum 30 tahun itu usianya, rezeki itu agak terseok-seok. Apalagi yang Senin Legi tadi, kena fitnah juga kan. Lah Rabu Wage ini kayak berat. Yang menjadi pasangan dari Rabu Wage, kalau nggak kuat, mental. Gitu Kang Mas Mbak Yu. Jadi di sini yang saya paparkan bukan berarti yang baik-baik saja atau yang buruk-buruk saja, bukan. Semua ada sisi positif dan negatifnya. Nah, di sini saya tadi udah memaparkan dari 4 weton yang berharga laki-laki, rezekinya juga mujur untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga, dan 4 juga untuk weton perempuannya. Nah, silakan Kang Mas dan Mbak Yu bisa yang belum punya istri, yang belum punya suami, carilah weton tersebut. Tapi kalau yang sudah punya suami dan punya istri, ya silakan dikeluarkan cara untuk membahagiakan keluarganya. Yang perlu diingat, antar pasangan harus saling pengertian. Kalau misal Kang Mas dan Mbak Yu mempunyai perselisihan atau kesalahan dengan pasangannya,
ayolah berusaha untuk mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf tentunya. Dan yang disalahi juga harus menerima kalau memang pasangan kita itu sudah mengakui dan mau minta maaf. Kita maafkan. Itu Kang Mas dan Mbak Yu. Baik, sebelum berakhirnya video ini, boleh saya simpulkan dari pasangan weton tersebut yang berharga dan memiliki rezeki yang mujur untuk keluarga, keharmonisan rumah tangganya. Itu yang pertama, dari mereka weton-weton tadi itu tercipta rasa syukur yang mendalam dalam hati. Yang kedua, tetap bersabar bahwa semuanya itu bisa dilalui, bisa dijalani, karena selagi kita masih hidup, kita berusaha, maka Tuhan pun akan mengijabah. Dan yang ketiga, tawakal. Dengan tawakal, berniat mau merubah kehidupan, rubahlah. Jangan hanya niat berpangku tangan, tidak mau bergerak. Kapan akan merubah? Yang namanya perubahan juga butuh pengorbanan. Pengorbanan itu tidak mungkin seinstan yang kita harapkan. Baik, itu saja Kang Mas lan Mbak Yu pemaparan tentang weton berharga yang menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan mujur rezekinya. Dan apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan dan hati Kang Mas lan Mbak Yu, mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Di sini saya tidak ada unsur untuk menjelekkan yang lainnya. Baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Salam sukses.